Mungkin ada bagian diri kita yang belum nyaman ketika kita kembali membicarakan Tuhan. Saya beri penekanan ya, membicarakan Tuhan. Ada bagian diri yang mungkin bilang begini, saya sudah selesai dengan Tuhan, yang penting tindakan saat ini. Yang penting saya berbuat baik. Sudahlah, untuk apa sih membicarakan Tuhan? Kita tentu pernah mendengar teori tentang pikiran bawah sadar yang seperti gunung es. Kita hanya menekan dan terus menekan ketidaknyamanan kita ketika membicarakan Tuhan. Bila memang sudah selesai, ya apapun yang kita bicarakan akan nyaman, bahkan kita bisa bercanda tentang Tuhan kalau memang itu selesai. Tapi kemudian kan ada yang bilang, loh, kok Tuhan dibuat bercanda gitu? Bicarakan Tuhan kok bercanda? Bahkan di video yang kemarin, saya membicarakan Tuhan sambil makan donat. Itu pun ada yang bilang, ini bicara Tuhan kok sambil makan gitu. Jadi seolah-olah kalau kita bicara Tuhan, itu harus khusyuk, nggak boleh sambil minum, nggak boleh sambil makan gitu kan. Nah, apapun sebetulnya yang kita tuliskan tentang Tuhan, itu hanyalah diksi tentang Tuhan. Bukan tentang Tuhan itu sendiri. Real God atau unreal God itu bukan tentang keyakinan dan keimanan Anda. Sama sekali bukan. Saya tidak punya kepentingan untuk mengubah iman Anda. Saya juga tidak mengurusi keyakinan Anda. Itu adalah hak Anda sepenuhnya. Saya hanya mengajak Anda untuk melihat tentang kalimat Tuhan nyata dan Tuhan tidak nyata. Yang saya ingin ajak adalah diksi tentang Tuhan nyata dan Tuhan tidak nyata. Sekali lagi, perkara Anda mengimani Tuhan yang nyata, itu hak Anda. Anda mengimani Tuhan yang tidak nyata, itu juga hak Anda. Mari kita pisahkan hal ini. Bagi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak nyata, unreal God, saya tentu tidak bisa bertanya apa-apa lagi terhadap Anda. Ya mau bertanya apa, mau minta bukti apa, lawang nggak nyata, unreal. Mau minta dibuktikan juga nggak bisa karena unreal. Mau minta dihadirkan juga nggak bisa, unreal. Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan yang sangat menarik bagi saya, tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijamah. Karena apa? Karena Jawa memahami sesuatu tersebut unreal. Tan keno kinoyo ngopo, itu unreal. Nah, perkara Anda memanggil sesuatu yang tidak nyata dengan sebutan Anda sendiri, itu urusan Anda. Toh hal itu nggak nyata kok. Jadi bisa Anda panggil dengan sebutan apa saja. Karena tidak nyata, maka manusia berhak memanggilnya dengan sebutannya sendiri-sendiri. Yang menarik bagi saya adalah apabila Anda mengatakan bahwa Tuhan nyata, real God. Ketika ia nyata, maka seharusnya ya, bentuknya jelas, sifatnya jelas, baunya kalau ada jelas. Atau paling tidak ada sesuatu yang mewakili tentang real tersebut. Sehingga setiap orang, bahkan orang yang berlainan keyakinan, itu dapat menyaksikan. Orang real kok. Sesuatu yang nyata itu dapat dihadirkan, dapat diakui kenyataannya oleh orang lain. Saya menghadirkan gelas, menghadirkan orang, maka orang lain dapat menyaksikan kenyataan itu. Bahkan angin, kentut, bau ketek, listrik gitu, yang tidak terlihat, itu dapat dihadirkan sehingga disaksikan oleh orang lain. Banyak kok yang kemudian menggunakan argumen, loh kentut kan nggak nyata, listrik nggak nyata. Itu real. Kenapa? Karena bisa diobservasi orang lain. Walaupun tidak ada bentuknya, angin misalnya, itu nggak ada bentuknya kan. Tapi itu real, itu bukan unreal. Itu real karena bisa diobservasi oleh orang lain.
Mari kita lihat pelan-pelan dan jangan dicampurkan dengan iman. Kalau sudah bicara iman, itu final. Mengapa? Karena iman adalah sesuatu yang diyakini secara mutlak. Misal ya, Anda mengatakan, agama saya mengimani Tuhan itu nyata. Ya sudah, ini iman kok. Anda menarik diksi Tuhan ke dalam iman. Padahal yang saya bicarakan adalah diksinya, bukan iman Anda. Jadi, mari kita pisahkan itu. Saya ambil contoh demikian, bila Anda mengatakan bahwa Tuhan itu nyata, maka dapatkah Anda menghadirkan Tuhan Anda dimanapun juga? Lapangan sepak bola boleh, di pekarangan rumah boleh, dimanapun juga. Kemudian orang lain bisa nggak menyaksikan itu, kalau itu adalah real? Ya, bila Anda mengatakan bahwa Tuhan saya nyata misalnya, ya silahkan. Bagaimana kenyataan itu bisa diobservasi oleh orang lain. Lalu ada yang berargumen, bisa Pak Agung, yaitu menyaksikannya dengan rasa, menyaksikannya dengan batin, menyaksikannya dengan jiwa. Nah, apabila kita bicara tentang rasa, tentang batin, tentang jiwa, maka yang kita bicarakan adalah persepsi pikiran. Selama seseorang yakin hadirnya sesuatu, maka sesuatu tersebut akan hadir bagi dirinya. Selama seseorang yakin hadirnya sesuatu, maka sesuatu tersebut akan hadir bagi dirinya. Dan selama seseorang yakin bahwa Tuhan itu nyata baginya, maka Tuhan akan nyata baginya. Namun dalam hal ini saya tidak menggolongkan hal tersebut ke dalam kategori nyata, real. Karena apa? Karena hanya baginya sendiri dan orang lain tidak dapat ikut menyaksikan. Mungkin sebatas kelompoknya, iman yang sama, orang-orang yang meyakini hal yang sama, yang merasa dapat melihat kenyataan itu. Ada yang punya pengalaman bahwa Tuhan datang kepada dirinya secara nyata. Ada yang punya pengalaman sudah sampai dapat menemui Tuhan dan mengatakan orang lain yang belum satu level dengannya itu tidak akan percaya hal tersebut. Nah, pengalaman secara nyata kepada diri sendiri dan tidak dapat dilihat oleh orang lain adalah sekali lagi wilayah iman. Nah, wilayah iman. Keyakinan mutlak yang kemudian kita dapat menyaksikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apabila seseorang itu melihat, merasakan, mencium bau, bahkan disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, namun dia merasakan itu, merasakan dengan sangat bahwa pengalaman itu adalah nyata, atau bahkan sangat nyata, maka di dalam agama itu dinamakan iman. Di lain bahasa, orang yang mengalami pengalaman-pengalaman tidak nyata tetapi dia meyakini bahwa itu nyata, itu disebut ilusi. Dua-duanya sama-sama tidak bisa dibuktikan. Oke. Perhatikan, saya ambil contoh ya. Saya akan menyebut Tuhan yang mungkin nggak ada gitu, jadi tidak menyinggung siapapun. Saya ambil nama Tuhan itu Zeus gitu. Tuhan Yunani kuno atau dewa Yunani kuno. Zeus itu tidak nyata, namun saya dapat membuatnya menjadi nyata sehingga ia hadir dalam hidup saya. Oke, kalimat itu saya ulangi. Zeus itu tidak nyata, tapi saya bisa membuatnya nyata sehingga ia hadir di dalam hidup saya. Nah, kalimat tadi itu kan beda maknanya kalau saya mengatakan demikian. Zeus itu nyata. Beda kan? Bila saya mengawali kalimat itu tadi, Tuhan yang saya sebut nyata, maka ia harus dapat disaksikan orang banyak, diobservasi orang lain, termasuk orang yang tidak meyakini atau tidak mengimani hal yang sama. Namun buktinya apa? Yang dipanggil dengan Tuhan yang mempunyai ratusan nama panggilan ya di dunia ini, hanya dianggap nyata oleh pengikutnya,
oleh golongannya, dan oleh orang yang mengimaninya. Bila saya mengawali Tuhan itu tidak nyata, namun di dalam jiwa dan mata batin saya melihatnya nyata, seperti kalimat pertama tadi. Oke. Saya kemudian jujur bahwa Tuhan itu unreal, Tuhan itu tidak nyata. Tetapi di dalam mata batin saya, di dalam jiwa saya, di dalam rasa saya melihatnya nyata. Nah, ini adalah orang yang jujur, karena ini adalah wilayah iman. Karena ia membuat nyata sesuatu yang tidak nyata. Manusia itu bisa membuat nyata sesuatu yang tidak nyata. Tuhan kemudian menjadi sumber masalah ketika ia dibuat nyata. Entah itu berupa sifat, nama, bentuk. Nah, mengapa jadi sumber masalah? Karena nyatanya itu akan berbeda-beda bagi orang satu dan orang lainnya. Realnya ini akan menjadi berbeda-beda bagi orang satu dan orang lainnya. Dan kemudian orang-orang akan saling berebut bahwa nyata yang dialami dirinya adalah yang paling benar. Agama yang ia anut menyatakan Tuhan merupakan Tuhan yang paling benar menurut keyakinannya. Nah, ini sumber masalah. Kenapa? Karena dia menyatakan yang unreal menjadi real sesuai dengan persepsinya sendiri-sendiri. Lalu ada yang bilang gini, kalau saya tidak begitu Pak Agung, saya menyebutnya Tuhan yang nyata bagi saya, namun saya juga menghargai orang lain yang menyebutnya berbeda. Oke, dapatkah kita mengatakan bahwa sumber yang ada ini adalah unreal? Bisa nggak? Bisa Kak? Dapatkah kita mengatakan bahwa sumber yang ada ini adalah unreal? Dan setiap agama menyebutnya dengan nama berbeda. Bahkan mempersepsikannya secara berbeda, yang kemudian dibuat nyata dalam iman masing-masing. Nah, mungkin saja sampai saat ini ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Sekali lagi, sampai saat ini mungkin saja ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Sesuatu yang melampaui pikiran manusia. Sesuatu yang unreal, sesuatu yang tidak nyata. Kita nggak bisa paham karena itu unreal. Kalau itu real, kita bisa paham. Nah, ini ada sesuatu yang unreal, sesuatu yang tidak nyata sehingga tidak bisa kita pahami karena itu melampaui pikiran. Namun, sesuatu yang tidak nyata tersebut mengintervensi hidup kita. Karena manusia ingin nyaman, ingin selamat, ingin dilindungi, maka ia menciptakan sosok real yang dianggap dapat menguasai dan mengendalikan segalanya. Ia kemudian diciptakan sebagai Tuhan yang nyata. Terima kasih sudah bersama saya Agung BB di Unexpected Journey.